Hmm. Ya, udah ada yang join nih. Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi di sharing Senin malam bareng sama Kak Rani. Halo Ko Hendra. Halo Laurencia. Oke, malam ini seperti malam-malam sebelumnya kita bakal ngobrol-ngobrol santuy. Karena ini juga bakalan sharing-sharing dan nanti kita bakal Anda bisa tuliskan ya komen di bawah, intinya kita diskusi, sharing dan kemudian Anda bagikan pengalaman Anda. Dan hari ini Kak Rani bakalan ngomongin satu topik yang masih berkaitan ya sama topik-topik yang sebelumnya, yaitu tentang perilaku-perilaku toksik. Kemarin kita sudah ngomongin soal toxic parent, kemudian kita sudah ngomongin dampak toxic parent ke si anak, dan hari ini kita bakal ngomong kebiasaan-kebiasaan perilaku yang toksik untuk diri sendiri, ke diri sendiri. Salah satunya adalah menjadi people pleaser. Malam Ci, ya malam juga. Halo Dion Andika, selamat malam. Oke, thank you ya teman-teman. Saya selalu mendukung dan menonton live Instagramnya Kak Rani. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan inspirasi baru, pembelajaran baru ya, dan tetap semangat. Oke, semoga kita semua sehat selalu ya. Dan live Instagramnya Kak Rani dan juga webinar-webinar pembelajaran yang Kak Rani bagikan dipersembahkan oleh Konspirasi, komunitas inspirasi. Dan nanti di tanggal 2 Agustus hari Minggu teman-teman jangan lupa untuk ikutin kelas webinar gratis yang diadakan oleh Konspirasi juga bersama Kak Rani dan Kak Berta tentang tentang terapi untuk anak. Judulnya Play Therapy dengan menggunakan media tanah liat. Kelasnya gratis, nanti bakal diadain lewat Google Meet. Ya, jangan ketinggalan, daftar aja langsung, sudah Kak Rani posting di postingan Kak Rani, dan nanti bisa langsung daftar ke CP yang sudah tertera di caption. Oke? Ini, halo Dion, malam juga. Kanaya, selamat malam. Thank you udah join. Dirlina, halo, selamat malam semuanya. Oke, nah sekali lagi ya, Kak Rani buka. Jadi kemarin-kemarin kita sudah ngobrolin soal topik-topik toxic parent ya, bagi yang sudah nonton kemarin. Dan kemudian kita sudah ngobrolin dampak perlakuan toxic parenting untuk si anak. Halo Aislin. Nah, malam ini kita bakal ngomong perilaku toksik apa aja yang kita tuh tanpa sadar sering lakukan ke diri sendiri gitu. Salah satunya adalah menjadi people pleaser. People pleaser, kita nanti bakal simak bersama people pleaser tuh apa sih, Kak? Oke, memang banyak sih ya sekarang istilah-istilah yang ngetren, istilah-istilah yang hits gitu ya. Nah, tapi kita bakal belajar bersama people pleaser itu apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan solusi untuk mengatasinya itu apa. Supaya kita tidak terus-menerus melakukan perbuatan atau pikiran atau ucapan toksik ke diri kita sendiri ya. Kan sayang banget tuh, hidup tuh singkat. Jadi kita harus mencintai dan menghargai diri kita sendiri dan membahagiakan diri kita sendiri. Oke? Halo juga Aiglin, thank you udah nonton ya. Oke, so nih teman-teman, kita kenali dulu ya, people pleaser ya. Jadi kata-katanya aja people, orang-orang, pleaser itu selalu hasratnya pingin menyenangkan semua orang. Padahal ya teman-teman, kalau kita pikir-pikir, nggak mungkin kan semua orang bisa kita senangkan. Kita bisa membuat seneng hati satu orang aja tuh udah luar biasa banget. Pasangan Anda, anak Anda, kok mau menyenangkan semua orang? Kan udah jelas nggak mungkin. Even seorang presiden sehebat Jokowi aja tetap ada yang nggak seneng, tetap ada yang nggak suka, apalagi kita gitu ya. Jadi mau berusaha seperti kayak gimana pun kita nggak akan bisa untuk menyenangkan semua orang di sekitar kita ya. Setuju ya teman-teman ya. Dan nanti kalau ada sharing-sharing tentang pengalaman Anda, mungkin Anda merasa pernah melakukan kebiasaan people pleaser atau ada teman yang melakukan atau keluarga, langsung share di kolom komentar ya. Oke? Nah, contoh, Anda pernah nggak teman-teman punya pikiran kayak gini? Kenapa sih selalu harus aku yang mengalah? Kenapa sih aku susah banget untuk menolak sesuatu? Terutama ajakan-ajakan teman-temanku ataupun permintaan untuk pertolongan. Jadi kalau ketika ada teman mau berhutang sama kita, ketika ada teman minta kita untuk melakukan sesuatu atau saudara atau keluarga, di saat kita harus melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, melakukan pekerjaan kita tuh susah banget buat ngomong enggak, buat ngomong maaf ya, aku sedang sibuk, aku nggak bisa nolongin kamu. Nah, gitu. Kemudian, kenapa harus selalu aku yang minta maaf? Itu ciri-ciri people pleaser ya. Kemudian,
kalau pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di pikiran teman-teman semuanya atau di hati teman-teman, mungkin Anda selama ini telah menjadi seorang people pleaser tanpa sadar. Tenang aja, ini bukan suatu gangguan yang berat, bukan suatu bukan suatu apa tuh istilahnya, gangguan kepribadian dan lain sebagainya, atau gangguan mental dan lain sebagainya. Tapi people pleaser tuh adalah sebuah kebiasaan gitu ya. Kebiasaan untuk kita tuh selalu ingin mendahulukan orang lain di atas diri kita. Selalu ingin menyenangkan semua orang dibandingkan memikirkan kesenangan kita sendiri gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi tenang, itu bukan suatu gangguan. Jadi kalau kita sadar mulai dari sekarang bahwa oke, saya kayaknya sering jadi people pleaser nih. Nah, nanti kita bakal simak solusinya kayak gimana. Jadi itu suatu hal yang tidak menetap dan bisa kita rubah. Ya, jadi tetap semangat aja. It's okay kalau ternyata selama ini kita melakukan kebiasaan people pleaser, ada solusinya kok ya. Nah, people pleaser kita simak dulu. People pleaser itu apa sih? Nah, people pleaser adalah seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain dan menomorduakan, bahkan melupakan keinginannya sendiri. Ya, seperti yang tadi Kak Rani sampaikan ya. Jadi orang lain itu selalu ditaruh di prioritas yang utama. Dirinya, prioritasnya, keinginannya, kebutuhannya ditaruh di prioritas yang setelah orang lain gitu. Nah, meski terdengar positif, nyatanya menjadi seorang people pleaser itu adalah hal yang negatif, teman-teman. Meskipun kayaknya, rela berkorban ya Kak, orang yang people pleaser selalu berusaha mementingkan orang lain, selalu ada ketika orang lain membutuhkan dia gitu, selalu menyediakan dirinya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ya memang positif buat orang lain, tapi negatif buat dirinya sendiri, karena ini salah satu perilaku toksik ke diri sendiri ya. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang people pleaser selalu menjadikan orang lain sebagai pusat dunianya. Karenanya orang yang people pleaser ini akan kesulitan untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Sulit untuk menentukan hal-hal yang betul-betul dia inginkan, dia ingin lakukan. Sulit untuk menentukan hal-hal yang dia butuhkan. Sulit untuk menentukan jati diri arah kehidupannya sendiri. Karena selama ini hidupnya berpusat untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Bukan berpusat untuk menemukan arti dan tujuan hidupnya sendiri. Oke ya? Sampai di sini, kalau ada yang mau komentar silahkan ya teman-teman, sharing, berbagi, dan mungkin Anda punya cerita terkait dengan people pleaser atau hal-hal yang Anda rasakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian orang-orang yang people pleaser ini untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya, biasanya mereka sampai mengorbankan kepentingannya sendiri. Kemudian kepentingan kita pribadi ditaruh di prioritas kesekian. Gitu ya. Jadi orang lain, misalkan 1 orang tua, 2 suami, 3 anak, 4 sahabat, 5 saudara, 6 pekerjaan, 7 apalagi gitu. Mungkin diri kita ditaruh di prioritas yang ke-10. Jadi kalau kita punya 24 jam dalam sehari, 7 hari di dalam 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, kayaknya diri kita tuh cuma dapat porsi yang ke-10 aja, teman-teman. Sisanya yang 9 ini itu untuk orang lain, gitu ya, untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, terus kemudian menjadi seorang people pleaser ini sangat bertentangan dengan prinsip self-love atau mencintai diri sendiri, gitu ya, sangat-sangat bertentangan. Dan people pleaser adalah godaan terberat ketika kita mau mulai mengembangkan self-love atau cinta dan peduli dan care sama diri kita sendiri ya. Nah, kemudian menjadi seorang people pleaser, biasanya kita memang disukai orang-orang di sekitar kita. Wah, misalnya siapa nih? Nah, ada Andi Jiang, ada Gunawan Fan. Koko Gunawan ini selalu ada buat orang lain. Teman-temannya, sahabatnya kalau lagi ada kesulitan selalu datang ke Koko Gunawan dan selalu merasa terbantu, seneng banget. Tapi yang jadi masalah, Koko Gunawan sendiri ini selalu mengorbankan dirinya sendiri dan cenderung mudah untuk dimanfaatkan orang lain gitu ya. Jadi itu sekilas tentang people pleaser ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat satu gambaran baru tentang people pleaser tuh kayak gimana. Nah, sekarang kita akan simak lebih lanjut ini tanda-tandanya. Jadi tadi udah tahu people pleaser tuh kayak gimana, sekarang tanda-tandanya. Nah, kita coba cek apakah dari tanda-tanda yang Kak Rani sebutkan ada di dalam diri Anda.
ya, ada di dalam diri Anda. Kalau satu, dua, atau beberapa ciri-cirinya ada di dalam diri Anda, nah kita harus hati-hati. Siapa tahu Anda selama ini terlalu people pleaser banget, terlalu orientasinya tuh orang lain, selalu pengen menyenangkan orang, selalu berusaha untuk ada buat orang lain, tapi jarang ada untuk diri Anda sendiri, gitu ya. Kok tahu banget Kak? Tahu aku asal ngomong aja, Gunawan. Kadang-kadang tuh suka asal nyeplos tapi bener gitu. Aku asal ngomong doang, aku nggak tahu. Asal ngomong doang tapi suka tepat gitu. Oke, tanda-tanda yang pertama ya, kalau Anda adalah seorang people pleaser, kita sangat takut menyakiti hati orang lain. Merasa salah bicara sedikit bisa membuat kita kepikiran berhari-hari. Waduh. Contoh, Anda sering banget self-talk ke diri sendiri. Aduh, aku tadi harusnya nggak ngomong gitu. Gimana ya kalau nanti dia tersinggung ya gitu. Entah ke gebetan, entah ke pacar, entah ke suami, entah ke istri, entah ke temen gitu. Padahal kalau dipikir-pikir kesalahan Anda tuh cuma salah ngomong sedikit doang gitu loh. Tapi Anda kepikiran berhari-hari. Takut banget kalau menyakiti orang, takut banget kalau menyinggung perasaan orang. Takut banget kalau orang tuh jadi hilang respect atau nggak suka lagi sama kita, atau penilaian mereka tuh berubah tentang kita. Pokoknya tuh hal-hal kecil kayak gitu Anda jadi kepikiran selama berhari-hari gitu ya. Berhari-hari yang difokusin pikirannya itu terus, Gunawan lagi marah nggak ya sama aku, aduh kalau Gunawan marah gimana. Berhari-hari itu aja yang aku pikirin sampai hal-hal lain tuh terabaikan gitu. Oke, ada komentar dulu ya, baca dulu komentarnya. Seorang ayah karena terbatas ekonomi hanya bisa membeli daging untuk 2 orang. Ayah tersebut membagikan ke anak dan istri, dan itu pun porsi yang kecil. Apakah termasuk people pleaser? Oke. Pertanyaan bagus banget, Ko Indra. Ini mungkin mewakili banyak hati di luar sana ya. People pleaser. Ada satu titik beda antara people pleaser dan kita berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi gitu ya, Ko Hendra ya. Kalau dalam konteks yang ini tadi, yang terbatas secara ekonomi, kemudian dia mengorbankan kepentingannya dan itu demi keluarganya, saya bilang itu bukan bagian dari people pleaser gitu. Itu bukan bagian dari people pleaser. Kenapa? Karena memang ini adalah suatu pengorbanan gitu, suatu pengorbanan dari seorang ayah berkorban untuk orang yang kita sayang. Bedanya dengan people pleaser adalah selalu ingin menyenangkan hati orang lain gitu loh, Ko Hendra. Bedanya kayak gitu. Hati siapapun, pokoknya orang lain selain dirinya selalu pingin dia senangkan setiap saat. Padahal sebetulnya nggak akan mungkin orang itu senang dan bahagia setiap saat gitu ya. Meskipun kita nggak melakukan kesalahan sekalipun, orang bisa aja jadi bad mood atau jadi nggak bahagia. Dan PR untuk menjadi bahagia adalah PR dari diri setiap orang masing-masing, bukan tugas kita. Nah, beda halnya kalau kita ngomong soal pengorbanan seorang ayah, pengorbanan seorang ibu, ya itu udah beda lagi gitu kan. Tapi tujuannya memang karena kasih sayang, bukan karena bukan karena selalu ingin menyenangkan hati semua orang, akhirnya sampai menaruh kepentingan dirinya itu di prioritas nomor kesekian gitu ya. Tapi sebetulnya ya, kalau perilaku-perilaku yang seperti seorang ayah berkorban gitu, kalau diterus-terusin sampai ayahnya terus kemudian jadi nggak makan dan lain sebagainya, mungkin lama-lama bisa jadi seorang people pleaser ya, karena terlalu pengorbanannya, maksudnya terlalu besar sampai lupa akan kebutuhan dirinya sendiri gitu ya, Ko Hendra ya. Bukan seharusnya sih, tapi doa kita untuk ayah atau ibu yang mengalami hal yang sama ya, mudah-mudahan si ayah atau si ibu ini semakin semangat sehingga nantinya akan semakin bisa memenuhi kebutuhan ekonominya dan bukan hanya terus-menerus harus berkorban untuk anaknya, untuk istrinya, tapi juga ingat untuk mengasihi dirinya sendiri gitu ya. Susah ngomong ya kalau itu, karena itu masalah pengorbanan kasih sayang kita untuk keluarga gitu. Ini udah ada Agustina Ekasari. Hai, selamat malam. Hendra Luo pernah seperti itu. Papinya nih pasti ya. Tapi semoga semua orang tua yang melakukan hal semacam itu mendapatkan kehidupan yang layak, nyaman, dan bahagia ya. Doa kita selalu untuk mereka ya, Ko Hendra ya. ANS Natania, selamat malam. Oke, kita lanjut dulu ke tanda-tanda yang kedua ya, teman-teman ya. Ketika kita mendapatkan suatu keberhasilan atau kesuksesan, kita selalu bilang, itu cuma kebetulan doang kok.
Itu pas hoki doang. Lebih banyak orang lain yang lebih pinter dari aku, lebih keren daripada aku gitu. Cuman beruntung doang gitu. Cuman kebetulan aja. Nah, ini kebiasaan orang yang people pleaser gitu ya. Jadi ketika mendapatkan satu prestasi, ketika mendapatkan satu penghargaan, ketika bisa berhasil melakukan sesuatu gitu, dia selalu merasa keberuntungan doang kok, bukan karena usaha aku. Nah, itu ciri-ciri people pleaser karena mereka tidak bisa menghargai dan mengapresiasi dirinya sendiri. Padahal dia sudah berusaha keras untuk berprestasi, untuk bisa mencapai sesuatu itu gitu. Tapi ya kembali lagi merasa hoki doang, kebetulan doang. Selalu kayak gitu. Kebiasaannya selalu kayak gitu, ya. Lalu ciri-ciri yang ketiga nih ya, teman-teman. Kalian tuh sering banget minta maaf untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu gitu. Mungkin hati kita akan nyaman ketika kita meminta maaf ke seseorang gitu. Bahkan kadang untuk kesalahan yang tidak kita lakukan. Tapi sesungguhnya itu sangat merugikan diri kita. Kenapa? Ya minta maaf itu suatu kebiasaan yang baik ya. Minta maaf, terima kasih, tolong, itu adalah satu habit yang bagus sekali. Tapi kalau minta maaf ini menjadi sesuatu yang over dan Anda terlalu sering mengucapkan minta maaf, even bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya di luar kontrol Anda, hal-hal yang sebetulnya bukan kesalahan Anda gitu kan. Dan itu sering banget Anda ungkapkan ke orang-orang di sekitar Anda gitu kan. Nah, ini mungkin bisa jadi tanda bahwa Anda adalah seorang people pleaser gitu. Contoh nih, aduh maaf aku kurang tahu nih infonya, coba nanti aku tanya ke yang lain dulu ya gitu. Misalkan untuk hal-hal yang itu di luar kontrol Anda ya memang Anda nggak bisa apa-apa ya, memang faktanya seperti itu. Jadi kita perlu tahu batasan juga di mana kita memang perlu untuk meminta maaf dan kita nggak perlu untuk meminta maaf ya. Poin ketiga, people please dong. Iya kok, people please. Terus poin keempat, selalu berkata ya, ya, ya. Temennya minta tolong, Ko Hendra tolongin saya dong. Oh iya, iya, iya gitu. Ko Hendra tolong dong ini, ya, ya, ya. Selalu ya, and ya, and ya, and ya, and ya. Ya susah banget untuk ngomong tidak atau ngomong maaf ya aku lagi sibuk, maaf ya aku nggak bisa ngelakuin itu buat kamu sekarang, maaf ya aku sedang ada kepentingan lain yang harus aku lakukan gitu. Selalu ya, ya, ya sepanjang waktu. Bu Siska. Orang Jawa banget, iya betul, betul. Ketika sih orang Jawa banget bener ketika lagi jalan-jalan ke luar pulau ngelihat budaya orang lain gitu kan. Saya melihat mereka tuh tidak se-people please orang Jawa. Kalau nggak bisa terang-terangan ngomong nggak bisa gitu, bahkan kadang-kadang frontal gitu. Mungkin kita yang biasa tinggal di Jawa agak kurang terbiasa ya dengan habit orang di luar pulau gitu. Tapi ya ada sisi positifnya juga, mereka jauh lebih fair, mereka jauh lebih lebih asertif, lebih jujur mengatakan kalau bisa bisa, kalau nggak bisa gitu. Ya ada sisi plus minusnya masing-masing ya Ko Hendra ya. Lalu poin yang kelima, tanda yang kelima, kalian terlalu overthinking dengan pemikiran orang lain terhadap diri kita. Aku tuh gimana ya pemikiran Ko Hendra tentang aku, gimana ya pemikiran si A terhadap aku, gimana ya pemikiran si B, si C, si D, si E. Jadi waktu kita habis cuman buat mikirin penilaian orang lain terhadap diri kita. Itu kan sangat melelahkan banget ya. Padahal sekali lagi kita nggak bisa membuat semua orang suka sama kita nggak bisa membuat semua orang itu untuk senang dengan perbuatan kita, bahagia dengan diri kita, karena bahagia itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Jadi kalau kita selalu punya pikiran bahwa terlalu over banget mikirin orang itu suka nggak ya sama aku masuk ke komunitas baru nanti gimana penilaian orang soal aku, aduh tadi aku habis berbuat salah, gimana nih penilaian dia soal aku gitu. Tapi menjadi sesuatu yang over, segala sesuatu yang berlebihan tidak akan baik ya. Jadi itu tanda-tanda yang kelima, kita selalu overthinking dengan pemikiran orang lain terhadap diri kita. Nah itu juga ciri-ciri people pleaser. Terus kemudian tanda yang keenam, membutuhkan pujian setiap saat untuk membuat kita tenang dan merasa baik-baik saja ya. Jadi bisa jadi ada ciri people pleaser yang
sangat-sangat perlu sekali pujian dari pasangannya, mungkin pujian dari orang tuanya, pujian dari anaknya, mungkin pujian dari teman atau sahabatnya gitu. Enggak kok, kamu cantik, kamu langsing, kamu tuh udah oke banget hari ini, kamu tuh oke, dan lain sebagainya gitu. Selalu membutuhkan pujian, pengakuan, membutuhkan apa ya? Seseorang tuh meyakinkan diri kita, baru kita akan bisa merasa tenang dan baik-baik saja. It's okay untuk kita membutuhkan support dari orang-orang di sekitar kita, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik gitu. Apalagi sangat membutuhkan pujian all the time, setiap waktu, setiap saat, setiap momen, setiap kesempatan gitu. Ini tidak akan baik ya, karena itu tanda bahwa sebetulnya kita tidak yakin sama diri kita sendiri, tanda bahwa kita tuh nggak percaya sama diri kita sendiri. Terus kemudian seorang people pleaser itu selain membutuhkan pujian yang over dari orang-orang di sekitarnya, mereka juga sulit banget untuk mengucapkan terima kasih sama dirinya sendiri ya. Ini juga berkaitan dengan yang poin yang tadi ya. Kalau punya satu prestasi, kalau punya satu pencapaian tertentu, merasa itu hanya kebetulan, merasa itu hanya hoki, merasa itu cuman orang lain pasti lebih keren lah dari aku lah, aku tuh bukan apa-apa kok. Nah, kita perlu hati-hati teman-teman. Sering banget orang mengucapkan, saya tuh bukan apa-apa, saya tuh bukan siapa-siapa kok, saya mah apa sih gitu. Ingat bahwa ucapan adalah doa, jadi kalau kita terlalu sering mengucapkan hal-hal seperti itu tentang diri kita sendiri, hati-hati karena akan menjadi sebuah sugesti dan membuat diri kita tuh merasa kita tidak berharga, kita tidak layak untuk dicintai, kita tidak pantas, tidak cukup baik dan lain sebagainya ya. Terus kemudian poin yang ketujuh adalah memilih diam dan berpura-pura setuju hanya untuk menghindari konflik atau perdebatan. Ya, ini juga kaitannya dengan sulit untuk berkata tidak ya, teman-teman ya. Contohnya ketika Anda sedang rapat, meeting dengan teman-teman kerja gitu kan, sebetulnya Anda punya satu pendapat sendiri. Sebetulnya Anda nggak setuju dengan keputusan yang diambil. Sebetulnya Anda nggak setuju dengan pendapat teman-teman di sekitar Anda atau atasan Anda. Tapi karena ya udahlah daripada ribut, lagian juga daripada aku nanti nggak disukai, daripada begini begitu dan apa gitu, akhirnya Anda memilih untuk pura-pura setuju, pura-pura apa ya, pura-pura mendukung, dan Anda memilih untuk diam aja gitu supaya orang lain nggak tahu pendapat Anda yang sesungguhnya gitu. Nah ini juga ciri-ciri people pleaser teman-teman ya, tidak berani untuk mengungkapkan pendapat Anda secara langsung, secara asertif, secara lugas, padahal orang juga mungkin belum tentu akan menolak pendapat kita. Kan kita nggak tahu kalau kita belum mencoba. Tapi sebelum mencoba, Anda sudah mikir bahwa, nanti paling orang nggak bakalan setuju lah sama pendapat aku. Pendapat aku kan ecek-ecek gitu. Bahasa Jawanya ecek-ecek gitu. Nggak penting atau nggak bermutu dan lain sebagainya. Jadi akhirnya Anda memilih untuk diam aja. Anda memilih untuk ya udahlah setuju aja daripada kebanyakan ribet nanti gimana gitu. Nah ini kalau jadi satu kebiasaan ya, jadi satu kebiasaan, Anda akan jadi orang yang sulit untuk mengungkapkan pendapat Anda secara langsung. Jadi orang yang terbiasa tidak jujur dengan diri Anda sendiri, dan sebetulnya ini toxic people pleaser, racun yang kita bawa untuk diri kita sendiri ya. Poin ketiga dan poin ketujuh. Oke, berarti itu ya kok ya, memilih diam dan berpura-pura setuju. Dan tadi poin ketiga apa sih? Oh, terlalu sering minta maaf. It's okay, nggak masalah kok. Saya juga kena di beberapa poin ya. Jadi, tapi ya minimal dengan kita tahu kayak gini kan kita belajar sesuatu dan kita berusaha untuk terus memperbaiki hal tersebut. Jadi it's okay lah, nggak masalah. Saya pun juga kena kok. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Tanda yang ke-8 sekaligus tanda yang terakhir ya. Sangat merasa tidak nyaman banget ketika ada orang lain yang marah. Ya, ini berlaku di dalam keluarga Anda, di dalam lingkup pertemanan Anda, di dalam pekerjaan Anda. Pokoknya tuh nggak nyaman banget, sangat-sangat merasa, aduh gimana banget sih ada yang marah gitu loh. Padahal marahnya tuh kan belum tentu sama Anda ya kan. Marahnya juga belum tentu, ya mungkin memang orang itu lagi punya masalah pribadi, mungkin masalah orang itu lagi punya beban tersendiri gitu ya. Tapi ketika lihat ada orang yang jutek, lihat ada orang yang mukanya nggak enak, lihat ada orang yang marah atau ngomel-ngomel, Anda tuh merasa, aduh nggak nyaman banget gitu.
Mungkin ini poin yang bagus karena ini tanda bahwa Anda cinta dan suka kedamaian. Tapi sekali lagi, kalau hal ini terus-menerus mengganggu Anda, padahal itu bukan tanggung jawab Anda, bukan kesalahan Anda, nah, tapi Anda terus-menerus merasa terganggu. Nah, ini ciri-ciri mungkin Anda adalah seorang people pleaser, gitu ya. Nah, dari tanda-tanda 1-8, Anda kena di tanda-tanda yang keberapa? Kalau Ko Hendra tadi kena di tanda-tanda yang ke-3 dan 7 ya, Ko ya. Kalau saya kena di tanda yang keberapa ya? Jujur di tanda yang ke-8 saya kena sih. Ketika ada seseorang yang mukanya jutek atau nggak mengenakan gitu sikapnya, meskipun itu bukan salah saya ya. Kadang-kadang saya merasa kayak, kok nggak enak banget sih kayak gini. Itu mungkin ciri-ciri people pleaser saya yang ke-8 kali ya. Terus kemudian yang poin ke-7, ya kadang-kadang saya juga melakukan hal itu. Udahlah, daripada debat panjang lebar, daripada nanti urusannya panjang lagi, udahlah setuju aja lah gitu. Lalu kayaknya semua poin kita kena ya. Kayaknya semua poin kita pernah melakukan hal itu. Cuman tinggal masalahnya porsinya seberapa gitu. Kayaknya semua poin juga kita pernah ada di posisi yang seperti itu gitu ya. Di masa tertentu dalam hidup kita. Poin ke-3 dan poin ke-7 tergantung sikon, dan poin ke-8 jika tidak problem ini maka memilih pergi. Maksudnya gimana Ko Hendra? Diperjelas dong. Biar jadi sharing buat teman-teman juga nih. Oke. Nah, kita sekarang tadi kan kita udah tahu ya tanda-tandanya dari 1 sampai ke 8. Nah, kira-kira Anda ada di tanda yang keberapa Anda masuk gitu kan? Kalau ternyata ada 2 atau 3 poin dan Anda masuk, dan itu sangat sering banget terjadi dalam hidup Anda, sangat sering banget gitu. Hampir setiap hari. Almost every day. Nah, kita harus cermati. Jangan-jangan memang kita selama ini people pleaser berat gitu ya. Ya mungkin kita sebagai orang Indonesia kayaknya punya kebiasaan untuk menjadi seorang people pleaser. Ya, saya tahu gitu ya. Dari antara poin 1-8, nggak mungkin kita clear, kita bebas dari semua poin itu. Tapi yang jadi masalah, itu terjadi sering banget nggak dalam hidup kita ya. Kalau sesekali mungkin dengan orang-orang tertentu mungkin masih it's okay lah. Tapi kalau setiap hari Anda berkutat dengan hal-hal yang sama dari poin 1-8 tadi, wah itu Anda mungkin masuk dalam people pleaser yang levelnya berat, akut, stadium akhir gitu ya. Oke, nah kembali lagi ya teman-teman ya. Seorang people pleaser itu biasanya bisa menjadi seorang people pleaser karena yaitu tadi kurangnya acceptance terhadap diri sendiri, kurangnya apresiasi terhadap diri sendiri, kurangnya cinta, kasih, dan sayang, dan peduli sama diri kita sendiri, tidak merasa diri kita itu penting, tidak merasa diri kita itu layak, berharga, cukup pantas untuk dicintai, cukup pantas untuk dipentingkan, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa penyebab yang seringkali terjadi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita sebagai manusia, kita itu seringkali terlalu sangat kritis terhadap diri sendiri, penuntut terhadap diri sendiri, terlalu perfeksionis sama diri kita sendiri. Aku tuh harus begini, aku harus begitu, terlalu ideal banget. Kalau belum ideal, kalau belum perfect, memilih untuk nggak menjalankan sesuatu. Tapi kita kalau sama orang lain kita terlalu ya udahlah oke aja, nggak apa-apa deh, ya udahlah diperlakukan gini ya udah deh gitu. Nah, ini juga bisa kaitannya dengan pembahasan yang lalu tentang toxic parent, teman-teman. Jadi ketika kita tidak terbiasa untuk diapresiasi oleh orang tua kita, terbiasa untuk diabaikan, terbiasa untuk diremehkan, terbiasa untuk tidak dihargai sesuatu yang sudah kita lakukan, bisa jadi kita punya toleransi yang terlalu luas sama orang gitu. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, suka memanfaatkan kita, suka mencari kita hanya untuk ketika ada butuhnya aja gitu kan. Nah, kita mengokekan sikap-sikap seperti itu. Tapi terhadap diri sendiri kita kadang terlalu overkritik gitu ya. Jadi terlalu penuntut, terlalu harus sempurna banget menuntut diri kita sendiri. Kalau ada yang kurang tuh kayaknya wah langsung kayak gimana banget. Padahal kalau sama orang lain kita nggak kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi penyebab Anda menjadi seorang people pleaser. Terlalu sering mengkritik diri kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, kita itu kadang terlalu sering ingin memperbaiki diri kita terus gitu ya. Apalagi kalau
Kita kebanyakan nonton acara-acara motivator, kebanyakan nonton ngikutin sosial medianya motivator ya, ada pasti bisa, yuk perbaiki diri mulai sekarang. Saya nggak mengatakan itu hal yang negatif, tapi sekali lagi segala sesuatu yang berlebihan tidak akan baik ya teman-teman ya. Jadi perlu memang kita terus improve diri kita, terus berlatih untuk menjadi lebih baik. Nah, tapi kadang-kadang saking fokusnya kita terhadap perbaikan-perbaikan atau peningkatan diri kita, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah kita raih, atas apa yang sudah kita miliki sampai hari ini. Kita lupa bersyukur, mensyukuri hidup kita hari ini, saat ini gitu kan. Karena kita terlalu fokus memikirkan apa yang belum kita capai, apa yang belum kita miliki. Jadi nah, itu bisa menjadi penyebab kita tuh menjadi seorang people pleaser, teman-teman. Nah, kemudian juga satu hal lagi juga, ketika sekarang kan sosial media marak banget ya, apalagi ini untuk para anak muda gitu kan. Nah, terlalu banyak berkutat dengan sosial media, teman-teman, ini bisa menjadi penyebab akhirnya kita jadi doyan banget untuk membandingkan diri kita sama orang lain, ya, dengan kehidupan orang lain yang sebetulnya kita nggak tahu. Oke, mungkin foto di Instagramnya keren. Oke, mungkin kayaknya bahagia sama keluarganya. Oke, mungkin dia kelihatan hidupnya nyaman, pekerjaannya oke, sering keluar negeri, punya pacar ganteng, atau apapun itu gitu. Tapi kita nggak pernah tahu ya, apa yang ada di dalam diri atau kehidupan seseorang. So, jangan cuma lihat dari luarnya aja, karena kita harus tahu seseorang itu sampai ke dalam-dalamnya. Nah, terlalu banyak melihat foto-foto kehidupan yang keren-keren kayak gitu, kadang jadi membuat kita tuh punya persepsi diri yang rendah gitu ya, low self esteem. Karena kita merasa hidupku kok nggak kayak artis A, hidupku kok nggak kayak temanku bisa keluar negeri dan lain sebagainya gitu. Lagi nanti dibandingin lagi, aduh badanku kok nggak sebagus si A, si B, si C. Aku kok wajahku nggak secantik si A, si B, si C, si D. Nah, jadi sibuk selalu aja membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Bisa juga ini juga berkaitan dengan si masalah toxic parenting di masa kecil. Kita sering juga dibandingkan sama orang-orang di sekitar kita. Kita sering dibandingkan dengan kakak kita, dengan adik kita. Kamu kok nggak sepinter kakak kamu sih? Kamu kok nggak begini sih dan begitu sih gitu kan. Nah, akhirnya kita jadi pikiran bawah sadar kita polanya ngikut. Polanya tuh mengulang pola yang sama seperti yang di masa kecil kita dapatkan. Kita terbiasa untuk membandingkan diri kita sama orang lain dan merasa aku tuh belum cukup baik, aku tuh belum cukup layak, aku tuh masih kurang dan lain sebagainya, ya, dan tidak pernah akan berakhir. Mengenai poin ketiga, poin ini saya masih belum paham. Kadang permintaan maaf adalah menghindari permasalahan, mengucapkan maaf untuk menurunkan tensi emosi, setelah itu mengeluarkan opini. Nah, yang menjadi poin penting di antara komunikasi, Kohendra, adalah kita jujur menyampaikan opini dan kita berkomunikasi secara asertif. Nah, jadi kalau setelah minta maaf untuk mendamaikan situasi, it's okay. Tapi habis itu harus ada komunikasi lanjutannya. Harus ada follow up-nya. Oh, tadi itu kayak gini loh kronologisnya. Sebetulnya saya itu begini. Nah, itu perlu ada komunikasi lanjutan. Tidak berhenti sampai minta maaf aja. Nah, itu yang membedakan sikap seorang people pleaser dan berkomunikasi secara asertif gitu. Jadi perlu untuk menjelaskan ya, duduk masalahnya, situasinya, kronologisnya tadi itu kayak gimana gitu kan. Bukan hanya berhenti sampai kata maaf aja gitu. Nah, sekarang kita solusi untuk mengatasi kebiasaan people pleaser gitu ya. Ini Kak Rani udah jabarkan solusinya tuh apa aja. Yang pertama tuh memang kunci dari segala sesuatu, kita harus punya self love ya. Self love tuh bukan berarti over pede, bukan berarti terlalu bangga sama diri kita sendiri gitu ya, sampai merendahkan orang lain gitu kan. Bukan juga menjadi pribadi yang egois, selalu merasa ingin dipentingkan setiap saat. Tidak seperti itu ya. Jadi self love itu sebetulnya lebih ke menyayangi diri kita sendiri, care dengan diri kita sendiri dengan porsi yang pas ya, dengan porsi yang pas.
Kak Rani juga ada tuh posting tentang self love, nanti bisa teman-teman lihat ya di postingan Instagram Kak Rani tentang self love gitu ya. Nah, self love sendiri itu memang mencakup banyak aspek. Aspek fisik, aspek mental atau psikologis gitu kan. Terus kemudian juga dari sisi waktu untuk diri sendiri itu juga satu hal yang penting gitu kan. Kuncinya adalah kita punya waktu untuk diri kita sendiri. Kalau seorang people pleaser mungkin waktunya habis untuk orang lain gitu ya. 24 jam itu mungkin tidur ya oke lah, jam tidur kita gak hitung, tapi jam untuk beraktivitas misalkan 18 jam dalam sehari, 16 jamnya sendiri tuh buat orang lain. Waktu buat dia sendiri cuma 2 jam gitu. Yuk coba kita cek, kita sudah dalam satu hari tuh sehari-harinya kita tuh sudah cukup berimbang belum sih? Porsi kita untuk diri sendiri, porsi kita untuk keluarga misalnya, porsi kita untuk sisi spiritual kita, porsi kita untuk hobi kita, porsi kita untuk hal-hal yang memang pingin Anda lakukan dalam kehidupan ini, hal-hal yang membuat Anda seneng gitu kan. Nah, kita kan harus cek gitu ya, sudah balance belum gitu. Nah, kemudian kalau kita punya waktu untuk diri sendiri, itu manfaatnya kita bisa melakukan refleksi. Refleksi, oh selama ini saya kayaknya waktu saya tuh habis nih buat mikirin kebahagiaan orang lain. Waktu saya itu ternyata selama ini habis untuk anak saya terus, misalnya kayak gitu, anak terus gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Orang tua pasti mementingkan kepentingan anak-anaknya. But ada yang membedakan di sini. Kenapa? Bedanya adalah Anda sampai lupa punya waktu untuk diri Anda sendiri. Ya memang sih kadang-kadang menjadi orang tua muda dan lain sebagainya gitu, kita memang susah ya untuk mencari waktu untuk diri sendiri. Tapi apapun itu jangan pernah lupakan prioritas untuk mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain ya. Terus kemudian solusi yang kedua, belajarlah untuk berkata tidak ya. Bukan bersikap pasif agresif. Pasif agresif tuh di depannya aja iya doang, pasif gitu kan. Ya udahlah setuju, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah jalan. Padahal di belakangnya grundel. Nanti kapan-kapan gitu kan baru disebut lagi. Iya kamu sih dulu sebetulnya aku tuh nggak setuju. Nah kenapa nggak ngomong dari saat itu juga kalau nggak setuju gitu? Kenapa harus kapan-kapan baru ngomong kalau sebetulnya kalian tuh nggak setuju gitu? Itu yang dimaksud pasif agresif ya. Jadi di depannya doang setuju kayak budaya Jawa tadi tuh ya, Kohendra ya. Iya doang. Terus kemudian dipendam di dalam hati, selalu setuju dengan pendapat orang lain, selalu mengiyakan pendapat orang lain, padahal sebetulnya di dalam hati tuh nggak ikhlas, nggak rela, nggak setuju gitu. Yaitu pasif agresif. Jadi mulai sekarang berlatihlah untuk berkata tidak. Maaf ya, aku nggak setuju sama pendapat kamu. Maaf ya, aku punya pendapat sendiri. Atau maaf ya aku nggak bisa melakukan sesuatu yang kamu minta sekarang dan lain sebagainya. Intinya menyampaikan secara jujur dan nyaman tentang kebutuhan diri Anda sendiri sehingga orang lain bisa paham ya. Kemudian ini poin yang berikutnya juga ketika bicara dengan orang-orang di sekitar kita ya kan, terutama orang-orang dekat kita ya, keluarga, circle kita, teman, sahabat kita, jangan kebanyakan pakai kode. Karena orang lain nggak akan paham apa yang betul-betul Anda inginkan. Apa yang betul-betul Anda butuhkan kalau Anda ngomongnya pakai kode. Teman-teman berharap orang lain akan bisa tahu sendiri apa yang ada di dalam hati kita. Nggak bisa. Orang lain bukan dukun. Jadi Anda perlu menyampaikan secara jujur, lugas, dan terbuka gitu. Belajarlah untuk berkata jujur, belajarlah untuk bersikap asertif ke orang lain gitu, mengungkapkan secara nyaman apa yang Anda inginkan gitu. Lagi butuh waktu untuk diri sendiri, lagi butuh waktu untuk fokus konsentrasi kerja, lagi butuh waktu untuk apa gitu. Anda sampaikan secara nyaman ya. Terus kemudian mulai menata prioritas. Nah, ini juga satu hal yang penting ya. Jadi kalau people pleaser adalah orang yang selalu menaruh prioritasnya tuh orang lain. Yuk kita coba mulai menata prioritas kembali. Bahwa prioritas utamanya tuh siapa gitu. Ya tentu saja diri kita dong. Bukan berarti ini suatu sikap yang egois ya. Kembali lagi kita harus cek. Kita udah balance belum nih gitu ya. Prioritas saya selama ini siapa sih? Prioritas saya selama ini apa sih gitu. Nah, dengan kita ngecek kembali, kita mulai tata kembali. So, kalau kayaknya dari 10 poin, prioritas saya 9 nih buat orang lain. Nah, coba
kita review kembali gitu. Diri kita tuh harus ditaruh di prioritas yang nomor berapa ya. Kemudian define yourself and your goals in life. Jadi kita harus tahu dulu kelebihan dan kekurangan diri kita tuh seperti apa. Tujuan hidup kita tuh apa gitu kan. Jadi kalau kita belum cukup mengenal diri kita sendiri, kita masih ragu, aku nih maunya apa sih sebenarnya. Nah itu juga bisa menjadi bibit-bibit people pleaser. Akhirnya kita mengikuti arus, kita mengikuti apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain harapkan dari diri kita, apa yang orang lain tuntut dari diri kita. Contoh nih, banyak teman-teman yang mau masuk kuliah, bingung gitu kan, mau masuk jurusan apa ya gitu. Ya udahlah nurut sama kata orang tua aja deh. Ya udah deh ngikut teman aja deh gitu. Kayaknya jurusan A bagus nih, B bagus nih gitu. Padahal di dalam hatinya mungkin belum tentu jurusan itu sesuai sama yang betul-betul dia inginkan. Nah, ini bisa jadi bibit-bibit people pleaser karena kuliah bukan satu masa yang singkat. Kita harus menjalaninya di waktu yang panjang. Bagaimana kalau kita akan bisa nyaman kalau dari awal aja itu sudah bertentangan sama hati kita. Jadi belajarlah untuk mendefinisikan diri kita, keinginan kita, kekurangan dan kelebihan kita gitu. Jadi Anda akan mengenal diri Anda secara lebih baik dan ini akan membantu Anda menata prioritas dan kemudian belajar untuk berkata tidak ke orang lain di sekitar Anda. Dan tata juga goals di dalam hidup Anda apa, tujuan hidup saya itu sebetulnya apa sih gitu. Hal yang terpenting yang ingin saya lakukan dalam hidup saya itu apa sih gitu. Nah dengan kita tahu sejak dini, sejak lebih cepat kita tahu itu lebih baik. Ini akan membantu kita menata prioritas secara lebih baik juga teman-teman. Terus kemudian kita perlu juga melatih untuk menyatakan keinginan dan kebutuhan kita dengan percaya diri, santai, dan nyaman. Percaya diri, santai, dan nyaman bisa kita latih melalui postur tubuh kita ketika kita bicara, teman-teman. Biasakan juga untuk menatap mata lawan bicara kita, tapi bukan tatapan yang mengintimidasi ya. Terus kemudian juga tata intonasi nada suara bicara Anda. Ini kayaknya perlu belajar public speaking nih. Tapi itu penting ya. Jadi ketika kita nyaman dengan diri kita, ketika kita percaya diri dengan diri kita, yakin ketika kita mengatakan tidak, menolak sesuatu yang memang pantas untuk kita tolak, ini akan berpengaruh juga ke orang lain. Orang lain akan merasa, wah si Rani serius nih, kayak gitu. Beda halnya kalau saya ngomongnya cuma sambil lalu, enggak deh aku gini. Orang akan lebih punya porsi lebih untuk memaksa saya melakukan sesuatu yang saya tidak mau. Tapi kalau saya mengatakannya secara serius, secara lugas, secara percaya diri, orang akan percaya, oh Rani serius nih, ya udahlah gue nggak main-main lagi gitu. Ya jadi belajarlah ya teman-teman ya, menata intonasi suara, menata bahasa tubuh kita, menata ekspresi kita, menatap mata lawan jenis, menatap mata lawan bicara kita, lawan jenis, nggak mesti lawan jenis ya, sesama jenis juga bisa gitu. Jadi itu hal yang perlu kita latih ya teman-teman. Terus kemudian jangan selalu menunggu orang lain tahu apa yang kita butuhkan. Karena sekali lagi orang lain bukan dukun, orang lain bukan peramal, orang lain bukan cenayang. Kita perlu menyampaikan secara jujur. Aku tuh sukanya diginiin loh. Aku tuh sukanya kamu tuh begini, aku tuh nggak suka kalau kamu tuh begini. Nah, sampaikan aja secara jujur, secara nyaman, secara santai, secara percaya diri. Jadi orang lain tahu apa yang Anda inginkan, apa yang orang lain butuhkan, komunikasi terjalin dengan lebih baik gitu. Jadi bukan lewat kode-kodean, bukan lewat ramal-meramal, bukan lewat terawang-menerawang, tapi secara jujur. Bicarakan dengan bahasa yang santai, yang lugas, yang jelas gitu ya. Terus kemudian mendengarkan dan bertanya dengan jelas. Nah, kita perlu latih satu skill juga, teman-teman. Mungkin untuk para people pleaser, Anda merasa selalu jadi sampah teman-teman atau keluarga Anda atau saudara Anda gitu. Jadi, setiap ada orang lain yang punya masalah, selalu datangnya ke kita. Ada nggak nih teman-teman yang di sini merasa kayak gitu? Setiap kali orang terdekat punya masalah atau sedang dalam kesulitan, selalu datang ke Anda. Tapi kalau lagi happy, lupa sama Anda. Nah, siapa tahu, mungkin selama ini Anda menjadi seorang people pleaser. Karena tanpa sadar kita mengizinkan hal itu terus terjadi dalam kehidupan kita.
Orang kalau lagi susah, orang kalau lagi butuh sesuatu datang ke Anda, minta tolong. Ketika dia udah happy, dia lupa sama Anda. Nanti suatu saat dia susah lagi, dia nyari Anda lagi gitu. Nah, dengan kita membiarkan hal tersebut terjadi terus-menerus dalam kehidupan ini, terus-menerus berulang, terus sama aja kita tidak menghargai diri kita sendiri. Karena berarti Anda mengizinkan diri Anda menjadi seorang people pleaser, ya. Kalau teman-temannya butuh, datanglah kepadaku. Aku siap membantu kalian, mendengarkan kalian gitu ya. Tapi kalau sudah happy, lupa gitu. Mungkin mulai sekarang kita perlu tanamkan sugesti baru ya teman-teman ya. It's okay untuk menjadi pendengar yang baik, untuk menjadi tempat sampah buat teman-teman Anda. Tapi kalau lagi happy, ya tetap datang dong ke saya, traktir makan kayak, traktir es cendol kayak, traktir angkringan kayak. Ya, jadi hati-hati ya dengan apapun yang kita yakini itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau selama ini hal tersebut masih terus-menerus terjadi, kita perlu cek apa yang ada di dalam pikiran saya, apa yang saya yakini selama ini gitu. Apakah di dalam pikiran bawah sadar saya itu saya mengizinkan hal itu terus terjadi? Nah, Anda perlu waktu nih untuk self-talk, untuk berbincang sama diri Anda sendiri. Jadi kita jadi tahu kenapa sih hal yang nggak mengenakan kayak gitu tuh terjadi terus-menerus gitu loh, ya. Nah, skill yang perlu kita latih tuh betul. Kita perlu untuk bisa mendengarkan, bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Karena kalau cuma mendengar tuh istilahnya masuk kanan keluar kiri, ya. Besok ditanya udah lupa. Tapi kalau mendengarkan, ya kita ada di situ dengan hati, dengan pikiran kita, berada di sini saat ini, mendengarkan dengan seluruh jiwa kita, orang yang ada di depan kita. Itu baru mendengarkan. Ya, ini salah satu skill yang sangat penting dalam kehidupan ini, karena ketika kita merasa didengarkan, kita akan merasa dipentingkan, diperhatikan, disayangi dan dikasihi dan diterima sama lawan bicara kita. Ya, tapi kalau kita ngomong, kita curhat, orang-orang itu sambil pegang gadget lah, kayaknya cuma masuk kanan keluar kiri, aduh sakit banget ya, bikin kesel. Mendingan nggak usah ngomong, mendingan ngomong sama tembok aja ya. Nah, mendengarkan adalah salah satu skill yang perlu kita kuasai, tapi bukan hanya berhenti dalam berhenti menjadi seorang pendengar yang baik. Karena kalau Anda hanya terus-menerus mendengarkan saja, Anda akan yaitu menjadi tempat sampah untuk orang-orang di sekitar Anda. Beda halnya seorang psikolog, ya. Beda halnya seorang psikolog yang dibayar untuk mendengarkan, bukan curhat pribadi ya ini ya. Tapi ada sessionnya ya, ada sesinya ketika sesudah selesai kita mendengarkan, kita pun akan memberikan feedback untuk lawan bicara kita, yaitu klien kita. Kalau kita ngomong dari sisi psikolog. Jadi ya psikolog juga nggak melulu 1 jam dengerin doang kali gitu. Ada feedbacknya juga, kita diskusi, kita ngobrol. Saya juga bertanya gitu. Nah, skill yang harus kita kuasai selain mendengarkan adalah bertanya dengan jelas, ya. Jadi mendengarkan dan bertanya dengan jelas. Kenapa? Kenapa Kak kok harus kita latihan bertanya dengan jelas? Ya iya dong. Kalau kita cuma diem, kita cuma mendengarkan, ya, kita cuma menerima aja, kita cuma menjadi tong sampahnya orang aja, tapi kita nggak pernah bertanya ke orang tersebut, kita nggak pernah memberikan satu feedback ke orang tersebut, ya itu tadi akhirnya kita akan menjadi people pleaser, karena Anda hanya akan menjadi tempat sampah buat orang di sekitar Anda gitu. Latihlah skill untuk bertanya dengan jelas. Bertanya, contoh nih, apa sih yang kamu butuhkan dari diri saya? Apa sih yang bisa saya bantu buat kamu? Kira-kira cukup nggak sih hal yang saya lakukan untuk kamu? Nah, jadi gunakan teknik bertanya yang jelas, yang lugas, yang bikin orang nyaman, yang tidak menyakiti gitu kan. Tapi Anda perlu untuk bertanya. Contoh, ketika ada orang yang terus-menerus curhat sama Anda, bertahun-tahun masalahnya sama terus, nggak segera kunjung keluar dari permasalahannya gitu. Ya, kita perlu bertanya gitu. Sebetulnya kenapa sih kamu nggak segera keluar dari masalah kamu? Sebetulnya apa sih yang membuat kamu terus-menerus ada di dalam masalah itu? Jadi kita nggak cuma sekedar mendengar masuk aja ke kita, tapi kita juga bertanya gitu. Karena bertanya adalah salah satu hal yang penting dalam sebuah komunikasi gitu. Dengan bertanya,
kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Kita akan lebih tahu kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Orang lain pun juga akan bisa tahu apa yang kita inginkan dari pembicaraan tersebut gitu. Jadi mulai sekarang latihlah skill bukan hanya mendengarkan, tapi juga bertanya dengan jelas, lugas, dan nyaman. Oke? Dan solusi yang terakhir adalah win-win solution, ya. Di dalam negosiasi bisnis, di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kehidupan pertemanan, relationship atau friendship atau apapun gitu, kita perlu banget selalu sadar akan win-win solution. Ya. Nah, kalau seorang people pleaser bukan win-win solution, you win, I lose. Kamu menang, saya kalah gitu. Karena orang lain selalu berhasil mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari diri kita, dan kita selalu melakukan sesuatu yang dia butuhkan. Tapi ketika kita butuh sesuatu, orang lain ada nggak buat kita? Nah, itu harus kita pertanyakan gitu kan. Karena sekali lagi kita hidup, kita makhluk sosial ya. Kalaupun Anda berteman, bersahabat atau apapun itu perlu untuk take and give. Bukan hanya give, tapi kita juga perlu take juga. Jadi hal itu harus terjadi secara balance, secara seimbang. Nah, itu yang dimaksud dengan win-win solution. Di dalam sebuah negosiasi, di dalam sebuah diskusi, atau di dalam sebuah musyawarah gitu, perlu banget kita sadar bahwa saya merasa menang, saya merasa dapat apa yang saya butuhkan, pihak lawan bicara kita pun mendapatkan apa yang dia butuhkan. Meskipun terkadang porsinya tidak melulu selalu bisa 50-50, it's okay, ya, nggak masalah. 60-40, oke lah, kadang-kadang banget gitu 70-30, 65-35 gitu kan. Tapi kita perlu sadar bahwa saya pun juga mendapatkan sesuatu. Saya bukan hanya memberi aja, saya bukan hanya selalu dirugikan, tapi saya juga mendapatkan apa yang saya butuhkan, apa yang saya harapkan gitu kan. Nah, itu satu hal yang penting banget teman-teman, dan harus selalu kita sadari di setiap kondisi apapun, win-win solution itu penting gitu ya. Bukan hanya kamu menang, saya kalah, tapi kamu dan saya sama-sama menang ya. Dan ini berlaku di dalam setiap aspek kehidupan apapun juga. Win-win solution. Oke, itu solusi yang terakhir dari Kak Rani untuk mengatasi tadi people pleaser. Caranya gimana sih supaya kita bisa latihan nggak selalu jadi people pleaser dalam kehidupan ini. Nah, kalau ada teman-teman yang mau berkomentar, cerita, atau sharing tentang kisah sehari-hari kalian, atau mengalami hal yang sama mungkin dengan orang-orang terdekat, yuk share yuk di kolom komentar. Karena kadang-kadang kita tuh menjadi people, kadang kita nggak sadar ya ketika sudah terlanjur sayang sama seseorang, terlanjur cinta sama seseorang gitu, kita akhirnya menjadi people pleaser buat dia. Yes, itu memang betul banget, dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Entah itu mungkin ke orang tua kita, entah itu ke pasangan kita, entah itu ke anak kita, dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi ke poin yang tadi, Anda harus selalu sadar akan prioritas. Kalau dirasa tubuh, pikiran, jiwa, mental Anda sudah terlalu sangat-sangat lelah banget gitu, untuk terus menyenangkan orang, untuk terus membuat orang lain itu nyaman, untuk terus membuat orang lain itu bahagia. Nah, Anda mungkin perlu mengatur kembali ya prioritasnya ke diri Anda sendiri. Anda juga pantas dan layak untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, dan kita harus mengungkapkannya secara jujur. Karena kalau kita nggak ungkapkan, orang lain nggak akan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Nah, Anda perlu untuk mengungkapkan itu ke orang lain, sehingga dia pun akan bisa memberikan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Oke? Gunawan fan, iya ke pacar. Sekarang pacarnya siapa, Gun? Kenalin dong. Kalau ke pacar, akhirnya jadi seorang bucin ya, Gun. Nanti kita kapan-kapan saya ngobrolin deh soal bucin, budak cinta, atau butuh cinta. Iya, karena ini topik-topik anak muda ya teman-teman ya. Zaman sekarang tuh tren banget istilah bucan, bucin, kayaknya tuh butuh banget gitu sama pacarnya. Kalau pacarnya pergi sebentar atau nggak hubungin dia sebentar tuh, aduh udah kayak dunia tuh mau kiamat gitu deh.
Kerja nggak fokus, makan nggak nafsu, udah malas mengapa-ngapain deh. Kalau pacarnya hilang sebentar aja, aduh bucin banget. Berharap pacar bisa berubah jadi lebih baik, mesti banyak ngalah. Bucin banget Kak. Jangan Gunawan dong yang bucin dong. Oh ya, satu hal ya, kita nggak bisa berharap untuk orang lain itu berubah ya, karena yang harus berubah itu sebetulnya diri kita sendiri, sudut pandang kita, pola sikap kita ke diri kita sendiri. Nah, ini juga satu hal penting. Seorang people pleaser mungkin selalu berharap pasangannya, pacarnya akan berubah menjadi lebih menghargai dia, berubah menjadi lebih mengerti apa yang dia butuhkan. Ya ampun, nggak mungkin banget dong. Kita aja nggak ngerti apa yang kita butuhkan. Kita aja nggak tahu apa yang kita inginkan. Kita aja tidak mencintai dan menerima dan mengasihi diri kita sendiri. Gimana orang lain bisa melakukan hal itu? Kan mimpi ya. Jadi kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah duluan sebelum Anda berubah dulu ya. Ketika kita berubah, orang lain sikapnya akan berubah ke kita. Mungkin Anda akan mendapatkan pasangan baru yang jauh lebih menghargai Anda. Itu juga bisa. Pasangan dalam arti pacar ya, bukan suami atau istri. Nanti dikira Kak Rani mendukung perceraian lagi. Nggak, maksudnya pacar baru gitu ya. Maksudnya it's okay kok. Kadang-kadang prioritas kita ketika berubah, bergeser, kita juga membutuhkan upgrade pacar, cie. Calon pasangan hidup kita pun juga standarnya akan beda ketika Anda mulai melakukan self love gitu ya. Kalau dulunya mungkin standarnya segini, sekarang naik, meningkat terus gitu. Oke, kebanyakan orang yang sedang baru berpacaran adalah selalu memberikan pasangannya bahagia, dirinya di nomor 2 kan. Mungkin alasannya adalah mencuri hati. Iya, betul. Apapun kebutuhan calon gebetannya atau pacarnya ini selalu aja pengen dipenuhi sampai kadang-kadang lupa sama kepentingan dirinya sendiri atau keinginannya dia pribadi ya, Kohendra. Tapi kalau Kak Rani lihat ketika seseorang memulai hubungan dengan cara seperti itu, justru ini akan menjadi bibit-bibit ketidakjujuran. Kenapa? Ya iyalah, masa pacaran kan baru sebentar, masa indah-indahnya. Semua yang indah, semua yang diinginkan pasangan bisa kita berikan. Tapi apakah selamanya kita bisa kayak gitu? Apalagi nanti kalau udah nikah bertahun-tahun, ya kan? Nah, justru malah ini nanti akan jadi bibit-bibit masalah kedepannya nanti. Karena awalnya terlalu over, awalnya terlalu berlebihan, awalnya terlalu indah dan menyenangkan. Belakang-belakangnya, wah kelihatan aslinya deh, kelihatan busuknya gitu. Jadi lebih baik jujur sih sebetulnya. Kembali lagi ke prinsip yang tadi win-win solution gitu. Tidak harus selalu kita membahagiakan orang lain di atas kebahagiaan kita, tapi kuncinya adalah punya titik keseimbangan, prioritasnya jelas gitu. Lalu thanks atas sharingnya, sangat bermanfaat. Sama-sama Kohendra, thank you juga udah nonton dan udah selalu mensupport dan selalu mendukung dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti bisa terus sharing-sharing dengan topik-topik yang seperti ini ya gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang masih ingin berkomentar nih tentang people pleaser atau pengalaman sehari-hari nih, apa nih yang sudah dialamin gitu. Nah ini juga satu sharing juga ya. Terakhir di postingan Kak Rani posting soal jodoh itu unik gitu ya. Ya memang sih banyak orang merasa kebingungan atau merasa penasaran dengan permasalahan jodoh gitu ya. Nah tapi ingat sih apapun kerisauan hati kita mengenai jodoh tidak kunjung datang dan lain sebagainya atau apapun itu gitu, jangan pernah kemudian kita berubah untuk menjadi seorang people pleaser atau berubah menjadi seorang bucin hanya karena kita ingin do everything, melakukan sesuatu untuk lawan jenis kita, untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan perhatian, untuk punya pasangan dan lain sebagainya. Karena pasangan yang baik adalah pasangan yang nantinya akan bisa menghargai diri kita apa adanya, bisa membuat kita lebih mencintai diri kita, dan bukan malah membuat kita menjadi budak cinta atau people pleaser bagi dirinya. Ya, itu pesan penting buat teman-teman semuanya. So, tetap semangat aja. Dan jangan lupa nanti di tanggal 2 Agustus, Kak Rani dan Kak Berta akan mengadakan webinar Google Meet. Lewat Google Meet ini gratis, jadi teman-teman bisa ikut, bisa daftar langsung, lihat di postingan Kak Rani tentang play terapi dengan media tanah liat gitu ya. Nah, nanti rekaman di
live Instagram ini juga bisa teman-teman lihat di channel YouTube saya, Ditanya Spasi Kak Rani. Dan nantikan judul-judul live berikutnya yang pastinya menarik dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan thank you buat semuanya yang udah nonton. Dan terima kasih yang sudah selalu mensupport. Selamat malam, sehat selalu buat kita semuanya ya. Bye!